Jelang debat resmi calon presiden dan calon wakil presiden oleh Komisi Pemilihan Umum pada Selasa 12 Desember 2023. Tim kampanye nasional Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka telah mengumpulkan sejumlah aktivis 98. Aksi ini bertujuan sebagai persiapan menghadapi isu hak asasi manusia dalam kurung HAM dalam debat Pilpres Perdana besok. Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid menjelaskan bahwa pertemuan dengan aktivis 98 ini terkait dengan tema debat, di mana salah satu topiknya adalah HAM. Dalam konferensi pers di Media Center TKN Prabowo Gibran, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, ia menyebutkan 6 topik utama debat. Yang pertama adalah menyangkut tentang topik masalah hukum. Yang kedua adalah menyangkut hak asasi manusia. Yang nomor 3, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Yang nomor 4, pemerintahan. Yang nomor 5, penguatan demokrasi. Yang nomor 6, penanganan disinformasi dan kerukunan warga. Ujarnya dalam keterangan tertulis. Senin 11 Desember. Dalam jumpa pers tersebut hadir sejumlah orang yang merupakan aktivis 98. Nusron mengatakan orang-orang yang hadir ini merupakan para pendukung Prabowo Gibran. Para aktivis tersebut antara lain Budiman Sujatmiko, Andi Arief, hingga Agus Jabo. Lalu ada juga pegiat anti korupsi Irma Huta Barat, pegiat HAM Natalius Pigai, dan aktivis NGO Rachlan Nasidik. Berikut ini keterangan dari Budiman Sujatmiko dan Irma Huta Barat yang merupakan aktivis 98. Teman, baik untuk Pilpres 2024, meskipun saya jarang untuk Pilpres 2024, baru kali ini. Sebelumnya mungkin di Pilpres sebelumnya saya juga sudah berbicara. Intinya adalah bagi kami pilihan terhadap Pak Prabowo Mas Gibran adalah pilihan rekonsiliasi dan persatuan nasional untuk kemajuan. Kami dulu, teman-teman ini di masa-masa yang paling susah, kami memimpikan Indonesia yang lebih baik, demokratis, dan kita ingin seluruh orang-orang baik, potensi-potensi baik bangsa ini bisa tampil ke muka. Kita sudah menikmati itu 25 tahun, dan setelah 25 tahun kami merasa bahwa agenda kemajuan Indonesia harus dibutuhkan yang namanya persatuan dari orang-orang Indonesia. Kami melihat bahwa isu demokrasi, isu hak asasi manusia, isu pemerintahan, isu korupsi tetap relevan. Ingat ya, tetap relevan. Yang kami mau hari ini ketika kami bersama dengan Pak Prabowo Mas Gibran adalah kita ingin kami yang pernah berhadapan-hadapan sebagai sama anak bangsa, kita yang bersatu. Dulu tahun 98 kami di sini merasa sedang memanggil panggilan, merasa sedang memenuhi panggilan sejarah untuk Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang lebih bebas, Indonesia yang demokratis. Dulu Pak Prabowo ada dalam posisi memenuhi panggilan tugas negara. Kami menjalankan tugas negara, Pak Prabowo menjalankan tugas negara. Kedua-duanya ada untuk kebaikan Indonesia. Tahun 98 tugas sejarah dan tugas negara ada dalam posisi berhadapan. Karena pada waktu itu negara otoriter menolak untuk melakukan perubahan dengan cara baik-baik, sehingga terpaksa kami melakukan terobosan dan perlawanan. Hari ini kami bersama Pak Prabowo Subianto setelah 25 tahun, kami ingin tugas sejarah dan tugas negara tidak berhadapan, kami bersama. Karenanya, ada ancaman-ancaman, ada situasi-situasi yang mengharuskan kami bersatu, karena kami sebagai aktivis yang mungkin perlu ditekankan, bukan sekedar Indonesia menjadi lebih bebas, bukan sekedar Indonesia menjadi lebih baik dan lebih bersih, tapi Indonesia menjadi lebih kuat karena tantangan-tantangan global, pergeseran-pergeseran global yang mengharuskan orang-orang Indonesia bersatu untuk kemajuan agenda-agenda hilirisasi, agenda-agenda digitalisasi. Bagi kami, komitmen hak asasi manusia harus diletakkan dalam kerangka untuk membuat bangsa Indonesia lebih sejahtera, anak-anaknya lebih sehat, akses pada informasi tidak diganggu, tidak terjebak pada disinformasi. Bagi kami, hak asasi manusia ke depan adalah hak asasi manusia untuk memastikan ruang publik untuk masyarakat, infrastruktur untuk masyarakat, pendanaan untuk masyarakat, informasi dan data serta pengetahuan untuk masyarakat.
Kami percaya bahwa ini juga bagian dari idealisme yang kami perjuangkan dulu. Bagian tak terpisahkan dari perjuangan 25 tahun yang lalu. Dulu pertama merebut kebebasan, sekarang merebut akses-akses yang dibutuhkan dalam kesejahteraan masyarakat. Dan untuk itu kami merasa bahwa kita tidak boleh terpecah belah. Kami merasa bahwa Pak Prabowo dan Mas Gibran dalam representasi keberlanjutan maupun penyempurnaan dari apa yang sudah dibangun 25 tahun terakhir ini. Untuk itu kami merasa bahwa persoalan-persoalan yang berkaitan dengan isu-isu 25 tahun lalu yang membuat kami berhadapan sudah diselesaikan secara politik dan hukum. Secara politik, Pak Prabowo Subianto pernah menjadi calon wakil presiden Ibu Megawati tahun 2009. Artinya pihak-pihak yang sekarang ini menjadi kompetitor kita dalam demokrasi juga pernah melakukan rekognisi, pengakuan bahwa tidak ada masalah dengan Pak Prabowo secara politik. Pernah menjadi calon wakil presiden Ibu Megawati. Dan 2 kali sebagai calon presiden, artinya sudah disahkan secara undang-undang sistem kepemiluan bahwa Pak Prabowo fit. Tidak ada bukti secara hukum yang mengatakan beliau adalah kriminal. Dan secara politik sudah melewati, beliau sudah menjadi bagian dari proses demokrasi sejak 25 tahun lalu hingga sekarang. Untuk itu kami merasa bahwa tantangan kita menjadi semakin berat dan kita butuh banyak persatuan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tonggak reformasi bukan hanya kita mengalami banyak peristiwa, terutama HAM, tetapi juga ada satu hal yang tidak kalah pentingnya selain dari yang tadi dijabarkan oleh mas-mas di sini, yaitu dimulainya adanya satu gerakan untuk memberantas korupsi. Pada waktu itu namanya ICW, Indonesia Corruption Watch. Ada Bang Buyung di sana, ada Bang Marsilam Simanjuntak, dan ada saya dan Teten ya. Nah, dalam perjalanan sejarah kita ingat ya bahwa dalam salah satu TAP MPR itu mengatakan bahwa memang Indonesia harus segera mendirikan satu lembaga yang khusus untuk menangani korupsi. Kenapa dipentingkan? Penting sekali karena pada waktu itu 3 serangka yaitu kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman dianggap tidak perform atau tidak mampu menangani masalah korupsi. Lalu pada waktu itu kan juga kita menumbangkan satu rezim yang mungkin sudah kita pahami bahwa tidak ada yang berani bicara soal anti korupsi. Nah, ICW itu adalah cikal bakalnya. Lalu dalam mandat itu kita harus mendirikan sebuah lembaga yang independen. Itulah sejarah KPK yang berdiri. Jadi saya ingat pada waktu itu tahun 2001 saya berdua dengan Menteri Kumham saat itu ya, Menkumdang disebutnya, Menteri Hukum dan Perundang-undangan, yaitu Marsilam Simanjuntak kalau masih ingat. Jadi saya dengan Bang Silam itu kemudian menyelesaikan rancangan KPK yang 1 tahun kita kerjakan, menyerahkannya ke Istana Negara. Pada waktu itu yang menerimanya adalah Gus Dur Abdurrahman Wahid. Jadi beliau juga yang menandatangani inisiatif untuk pendirian KPK dan pembentukan undang-undang untuk pemberantasan korupsi. Nah, itu adalah cikal bakalnya. Jadi saya pikir yang kita lakukan kemajuan dalam kita melihat masalah HAM dan juga masalah korupsi seiring ya. Pada waktu itu sebelum 98 angka kita itu ada di 0,9 lah, hampir 1. Itu dalam IPK, Indeks Persepsi Korupsi, atau disebut juga CPI, Corruption Perception Index, yaitu sebuah research yang dilakukan di 88 negara, sekarang menjadi hampir 130 negara, yang angkanya 0 sampai 10 itu seperti raport. Nah, Indonesia itu raportnya pada waktu itu tidak pernah di atas 1. Kita ini di tahun 2022 ini, 2023 berada di 3,92. Artinya kita masih merah tapi ada peningkatan, ada perbaikan. Nah, perbaikan itulah yang akan sebetulnya dilanjutkan. Begitu
kita kemudian mendukung Prabowo dan Gibran karena salah satu dari programnya adalah keberlanjutan. Tadi kan Mas Budi bilang ada persatuan dan juga rekonsiliasi. Saya menambahkan bahwa sustainability atau keberlanjutan itu yang akan membuat kita mampu mencapai Indonesia Emas di 2045. Baik dari sisi HAM maupun dari sisi pemberantasan korupsi. Saya pikir itulah alasan kenapa juga saya dan kami mendukung paslon nomor 02. Jadi sekian dari saya dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lewatkan berita-berita terkini setiap harinya. Salam damai.